Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengadakan sampai melihat sebuah cerita yang tercipta ini, yaitu di SMP Negeri 203. Kita membahas surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu wa sadaqal. Anak sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Nah, apa yang dimaksud dengan Esa? Esa kadang-kadang diartikan dengan satu, tapi sebenarnya bukan satu. Sebab apa? Kalau satu itu ada ujung dan ada pangkal. Tapi kalau yang namanya ahad itu tidak ada. Ya. Misalnya kita ambil contoh kacamata ini. Kacamata ini satu. Karena apa? Kalau dikatakan satu itu ada ujung dan ada pangkalnya, ada luar daripada kacamata. Allah Subhanahu wa taala bersifat ahad karena Allah Subhanahu wa taala, di luar Allah Subhanahu wa taala tidak ada ruang. Ya, tidak ada. Karena kalau ada, berarti terpengaruh oleh yang namanya ruang tersebut. Sambil kita contoh kita saja. Kita ini terkena yang namanya ruang dan waktu. Ruang ini misalnya saya bertempat di bawah pohon ini. Nah, pohon ini mempengaruhi saya. Dia dapat meredam sinar matahari sehingga saya tidak kepanasan. Kemudian yang kedua terkena waktu. Jadi ada waktu panas dingin, ya, sehingga badan kita, suhu tubuh kita panas, dingin, dan lain-lain sebagainya. Anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak terkena waktu. Justru Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan waktu dan ruang. Ya. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi ini sebagai tempat kita berdiam diri, bertempat tinggal yang terkena waktu. Waktu matahari terbenam, waktu matahari terbit, yang menyebabkan adanya siang dan malam. Kita terkena waktu siang dan malam. Anak-anak sekalian, ruang, ya, ada ruang panas, ruang dingin, dan lain sebagainya yang mempengaruhi hidup kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak terkena waktu itu.
Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terkena waktu sekarang, waktu yang akan datang, dan waktu yang lalu. Kalau kita terkena, anak-anak sekalian yang kami muliakan, ayat kedua, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak diawali dengan adanya awalan, ya kan? Beda dengan kita. Adanya kita manusia karena adanya ibu dan bapak kita. Terjadilah kita dan lahir ke dunia ini. Jadi ada awalnya. Awalnya itu karena adanya orang tua kita. Begitu pula misalnya tumbuh-tumbuhan di belakang saya ini. Adanya tumbuhan ini karena adanya biji yang ditanam. Ya, tumbuh berkembang dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga misalnya rumah kita ini, ya, adanya karena ada yang membuat, ada awalannya, dibuat sehingga kokoh. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkena seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi adanya sendiri, tidak karena apa-apa. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak karena adanya gara-gara sesuatu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada. Hadirin pesantren kilat yang kami muliakan, ayat yang ketiga, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang akan menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak serupa. Kenapa saya katakan demikian? Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu berbeda dengan yang lain. Artinya semua ini makhluk, tetapi Allah itu Khalik, Allah yang menciptakan. Yang menciptakan pasti berbeda dengan yang diciptakan. Nah, inilah yang akidah kita harus pegang sebagai kita umat muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita juga sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana akidahnya itu ada akidah 50, ada akidah 83. Ini yang harus kita pelajari oleh kita sebagai akidah kita kepada Allah. Akidah ini merupakan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mengikat akidah, akad nikah, artinya ikatan nikah. Nah, inilah kita ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hambanya. Pelajarilah dengan benar-benar sehingga kita tidak lagi ya terjadi kemusyrikan kepada Allah, tidak kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akidah yang kita pegang, ya kan, dengan tetap, dengan sungguh-sungguh. Inilah yang disebut dengan nama ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.